Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyati Ningsih, NIM 2018-33200, kelas 4 FPGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah semut dan belalang. Selamat menyaksikan. Suatu pohon di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Pada setiap harinya, mereka mengumpulkan makanan dan membawanya ke lubang yang menjadi sarang mereka. Berbeda dengan semut yang rajin, si belalang malah asik menikmati hidup dengan bersenandung ria dan bermalas-malasan. Pada suatu ketika, kawanan semut yang sedang membawa makanan lewat di depan belalang yang sedang asyik bersenandung dengan memainkan gitarnya. "Hei semut, apa yang sedang kamu lakukan?" "Kami sedang bekerja mengumpulkan makanan belalang." "Untuk apa kalian mengumpulkan makanan? Kalau kita bisa mendapatkan makanan dengan mengambil di sekitar kita dengan sangat mudah." "Memang benar apa yang kamu katakan, belalang. Tetapi jika musim kemarau tiba, banyak tumbuhan yang akan mati, dan kami akan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Jadi kami mengumpulkan semua makanan ini untuk persediaan kami pada saat musim kemarau tiba nanti." Semut pun mengajak belalang untuk bersama-sama mengumpulkan makanan. Namun, belalang justru menertawakan ajakan semut, dan belalang mengatakan bahwa musim kemarau masih lama, jadi lebih baik bersenandung ria dan bersenang-senang terlebih dahulu. Dengan bergulirnya waktu, akhirnya musim kemarau pun tiba. Belalang yang tidak menyadari musim kemarau telah tiba pun terkejut, karena mendapati tumbuhan di sekitarnya telah mengering. Si belalang pun kesulitan untuk mendapatkan makanannya. Si belalang ke sana, kemari untuk mencari makanan, tetapi semua tumbuhan telah mengering. Akhirnya si belalang pulang dengan tangan hampa dan perut kelaparan. Beberapa waktu kemudian, semut mulai merasa khawatir dengan kondisi belalang. Semut pun datang ke rumah belalang sambil membawa makanan. Dan sesampai di tempat, semut mendapati belalang sudah pingsan kelaparan. Dan akhirnya, semut pun memberikan makanannya. Belalang pun berterima kasih kepada semut karena sudah mau berbaik hati berbagi makanan dengannya. Akhirnya, belalang pun sadar dan berjanji untuk tidak bersenang-senang dan bermalas-malasan lagi. Dia akan rajin bekerja dan giat untuk mengumpulkan makanannya supaya tidak kelaparan dan celaka lagi. Sekian dulu cerita semut dan belalang ya. Selanjutnya, mari kita berlatih soal untuk menjawab soal berikut ini. Terima kasih. Latihan soal 1. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita semut dan belalang? 2. Bagaimana karakter semut dan belalang? 3. Mengapa semut mengumpulkan makanan? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Priyati Ningsih, NIM 2018-33200, kelas 4 FPG SD. Dengan media audiovisual, konten video animasi pembelajaran cerita fiksi.
KI, kompetensi dasar. KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. KD, kompetensi dasar. 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Bahasa Indonesia. Materi: cerita fiksi, dongeng fabel. Kelas 3. Proses pembuatan. Alat dan bahan. 1. Tokoh cerita, semut dan belalang. 2. Teks cerita fiksi, fabel, semut, dan belalang. Cara membuat. Dengan para pelaku tokoh cerita, kita memperagakan tokoh tersebut sesuai dengan peran dari teks yang kita buat. Penggunaan media. Guru menampilkan atau membagikan video yang telah dibuat, dan para siswa menyimak video tersebut dengan seksama. Sebelumnya, guru telah membuat pertanyaan dari konten video tersebut. Setelah siswa selesai menyaksikan video tersebut, para siswa menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Kelebihan media audio visual. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kekurangan media audiovisual. Jika guru tidak bisa berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi serta suaranya saja.